Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Risha Syarani di sini sebagai moderator dan di video kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari eh, pemanfaatan literasi teknologi dalam pengembangan aplikasi Kosin Aja. Dan di sini kami dari kelompok 2 beranggotakan Saya Aulia Zahra dengan NIM 1050 123 30287. Saya Bisa Rahmadiani dengan NIM 1050123003007. Saya Muhammad Irwan dengan NIM 1050123000186. saya Risha Syarani dengan NIM 1050 123 30116. Saya Salaman Lam Nur Afifah dengan NIM 104248.004. Saya Saskia Dwi Permana dengan NIM 1050 12300 284. Saya Yoga Pasakoswara Putra dengan NIM 1040 42400 194. Baik, lanjut ke materi pertama, yaitu ada latar belakang. Di sini latar belakang dibagi menjadi tiga, yaitu gaya hidup dinamis, keterbatasan waktu, dan juga urbanisasi yang meningkat. Di era digital saat ini, teknologi sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, terutama bagi mahasiswa dan juga pekerja muda di Indonesia yang kesulitan dalam mengatur urusan domestik karena aktivitas yang padat. Lalu selain itu juga ada keterbatasan waktu, yang mana lebih dari 70% anak kos di perkotaan kesulitan dalam mengatur waktu untuk kegiatan rumah tangga, mulai dari urusan laundry, kebersihan, hingga kebutuhan jasa harian. Semuanya seringkali harus dilakukan secara terpisah dan kurang praktis. Lalu ada urbanisasi yang meningkat, yaitu lebih dari 56% penduduk di Indonesia tinggal di perkotaan dan meningkatkan kebutuhan kos-kosan. Jadi terdapat peluang potensi pasar yang cukup luas dan populasi anak kos yang terus bertumbuh di kota-kota besar menciptakan pasar yang potensial untuk layanan digital yang terintegrasi. Berdasarkan kondisi tersebut, kelompok kami menghadirkan sebuah gagasan berupa aplikasi Kosin Aja sebagai solusi digital yang terpadu untuk memanfaatkan literasi teknologi untuk menjawab kebutuhan nyata anak kos. Lalu selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya. Selanjutnya ada rumusan masalah dan tujuan. Untuk rumusan masalah, yang pertama ada bagaimana penerapan literasi teknologi dapat digunakan untuk menciptakan solusi digital yang efektif dalam membantu aktivitas harian anak kos. Lalu yang kedua, bagaimana aplikasi Kosin Aja dapat meningkatkan efisiensi waktu dan produktivitas anak kos dalam mengelola kebutuhan domestik mereka. Lalu selanjutnya ada bagaimana pemanfaatan teknologi digital melalui Kosin Aja dapat memberdayakan UMKM dan membuka peluang kerja baru di lingkungan perkotaan. Lalu selanjutnya, yang terakhir ada bagaimana pengembangan aplikasi Kosin Aja dapat menjadi implementasi nyata dari pembelajaran mata kuliah literasi teknologi dalam membentuk pola pikir inovatif dan solutif di kalangan mahasiswa. Untuk tujuan, ada pada menciptakan solusi digital yang membantu anak kos mengelola aktivitas harian dengan lebih mudah dan efisien. Lalu yang kedua, ada memberikan wadah bagi UMKM lokal dan penyedia jasa individu untuk memperluas jangkauan pasar secara online. Lalu yang ketiga, ada mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital sebagai sarana pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Lalu yang terakhir, mendorong inovasi berbasis teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat urban masa kini. Dan untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada pemicu gagasan. Yang pertama, pemicu utama dari keterbatasan waktu untuk urusan domestik yang berdampak urusan rumah tangga yang terbengkalai, produktivitas akademik atau profesi terganggu. Yang kedua, ada pemicu layanan existing tidak fleksibel dan tidak terintegrasi. Dampak yang dirasakan harus menyesuaikan jadwal dengan penyedia jasa, tidak bisa pesan semua layanan dalam satu aplikasi. Yang ketiga, ada kesulitan mencari penyedia jasa yang terperan dan terjangkau. Dampak yang dirasakan yaitu ketidakpastian kualitas layanan dan risiko penipuan atau layanan tidak memuaskan. Yang keempat, ada pemicu perilaku digital Gen Z yang mengutamakan kemudahan dan kecepatan atau adopsi teknologi yang berdampak
ekspektasi layanan yang cepat, digital, dan bisa diakses 24/7 dan tidak mau repot dengan sistem manual atau tradisional. Serta yang terakhir, pemicu tren urbanisasi dan populasi anak kos yang besar, yang dapat berdampak potensi pasar yang sangat besar dan kebutuhan layanan domestik semakin tinggi di kota-kota besar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Masuk ke bagian solusi digital terpadu. Nah, aplikasi Kosin itu hadir sebagai platform digital terpadu yang dimana kita memenuhi kebutuhan harian anak kos secara praktis, lalu cepat, dan efisien hanya melalui satu aplikasi saja, satu platform untuk semua kebutuhan, pemesanannya bisa online terintegrasi, jadwal tentunya fleksibel, serta melakukan pembayaran dengan aman. Jadi laundry antar jemput, layanan kita tuh layanan cuci pakaian dengan penjemputan dan pengantaran. Lalu ada jasa bersih kosan yang dimana layanan kebersihan kamar kos itu bisa disesuaikan dengan jadwal mahasiswa. Lalu ada jasa suruh yang dimana bantuan untuk berbagai keperluan, kebutuhan untuk membeli barang maupun mengirim dokumen itu bisa terlaksana dengan cepat, fleksibel, serta efisien. Untuk filosofi nama dan visi misi kita itu kos itu yang berarti harga terjangkau untuk anak kos, lalu aja itu ialah gunakan layanan kami saja untuk semua kebutuhan. Untuk PC, kita menjadi platform layanan harian terdepan untuk anak kos di Indonesia. Misi kita itu yang pertama memberikan solusi praktis untuk kebutuhan domestik anak kos, yang kedua menjangkau mahasiswa dan pekerja muda di seluruh kota besar, serta yang ketiga itu membangun ekosistem layanan yang terjangkau dan terpercaya. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya terkait dampak positif dari Kosinaja. Nah, yang pertama ini Kosinaja berkontribusi pada pemberdayaan UMKM, di mana melalui digitalisasi layanan, UMKM seperti laundry rumahan dan juga jasa kebersihan dapat memperluas jangkauan pasar mereka. Berdasarkan data yang kami gunakan, digitalisasi ini berpotensi meningkatkan pendapatan UMKM hingga 30-50%. Yang kedua, Kosinaja membantu membuka peluang kerja baru, dan di mana aplikasi ini menyediakan lapangan kerja fleksibel bagi kurir dan juga tenaga kebersihan lepas, sehingga mendukung skema gig ekonomi dan membantu masyarakat memperoleh penghasilan tambahan. Yang ketiga, Kosinaja mendorong peningkatan literasi teknologi, baik penggunanya maupun mitra yang didorong untuk memahami dan menerapkan teknologi digital sebagai solutif yang inovatif dan dapat digunakan di kehidupan sehari-hari. Dan di mana secara keseluruhan Kosinaja mendukung penguatan ekonomi ekosistem ekonomi yang di mana dapat memberdayakan masyarakat. Selanjutnya, untuk manfaat dari Kosinaja, itu yang pertama bagi pengguna ataupun anak kos. Kosinaja membantu meningkatkan efisiensi waktu dari 5 sampai 10 jam per minggu dengan biaya yang terjangkau dan sistem pemesanan yang praktis. Hal ini berdampak pada peningkatan produktivitas penggunanya. Yang kedua, bagi UMKM dan juga penyedia jasa. Mitra mendapatkan peluang peningkatan pendapatan hingga 30-50%. Akses ke dashboard analitik serta pelatihan literasi digital gratis untuk meningkatkan kemampuan usaha mereka. Yang ketiga, bagi masyarakat dan ekonomi lokal, Kosinaja berkontribusi pada penciptaan lebih dari 500 lapangan kerja, mendukung ekonomi gig, serta mendorong pengurangan limbah plastik melalui layanan yang lebih ramah lingkungan. Yang terakhir, bagi pendidikan dan juga inovasi, Kosinaja dapat dimanfaatkan sebagai studi kasus literasi teknologi, yang dimana yang sekarang ini dan juga membuka peluang kolaborasi pendidikan serta pengembangan fitur berbasis kecerdasan buatan. Dengan berbagai dampak dan manfaat tersebut, Kosinaja itu tidak hanya menjadi solusi digital bagi anak kos, tapi juga berperan dalam pemberdayaan UMKM, peningkatan literasi teknologi, juga penguatan ekonomi lokal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya ini merupakan visualisasi dari prototipe aplikasi yang telah kami rancang di aplikasi Figma. Di sini terdapat halaman login dan juga beranda, di mana di beranda ini menampilkan jasa-jasa apa saja yang tersedia di aplikasi kami, yaitu ada jasa laundry yang terjemput, jasa bersih-bersih kosan, dan juga jasa suruh. Di sini juga terdapat
gambaran dari halaman jasa laundry, jasa bersih-bersih, dan juga jasa suruh, di mana untuk jasa laundry dan juga jasa bersih-bersih ini terdapat tracking yang jelas, sehingga para mahasiswa ini tidak akan khawatir bagaimana pesanannya dan juga tidak mendapatkan khawatiran apabila pesannya tiba-tiba di-cancel seperti itu. Lalu juga pada jasa suruh ini sistemnya adalah tawar-menawar harga, di mana para mahasiswa akan menawarkan harga dan juga permintaan kepada mitra dan akan diproses ketika ada mitra yang menyetujui penawaran tersebut. Next. Dan yang selanjutnya ini adalah halaman mitra dan juga halaman dari penyedia jasanya. Mereka akan bisa menerima orderan dari pengguna utamanya yaitu anak kos ketika mereka sudah mengaktifkan aplikasi mereka. Next. Lalu pada bagian pihak-pihak yang terlibat ini terdapat beberapa peran penting yang saling mendukung jalannya layanan aplikasi ini. Yang pertama yaitu ada anak kos yang berperan sebagai pengguna utama yang memesan layanan, memberikan ulasan dan rating, serta membantu menyebarkan informasi aplikasi kepada orang lain. Lalu pihak yang kedua yaitu UMKM lokal seperti penyedia jasa laundry dan juga jasa bersih-bersih kosan dengan tanggung jawab untuk menjaga kualitas dan juga standar layanan serta mengelola pesanan melalui sistem aplikasi. Yang ketiga yaitu ada tenaga kerja lepas ataupun mitra yang berperan sebagai mitra eksekutor yang melaksanakan layanan secara langsung mulai dari antar jemput hingga jasa suruh dan juga bertanggung jawab untuk menjaga ketepatan waktu dan juga profesionalitas. Selain itu, terdapat juga tim pengembang aplikasi yang bertanggung jawab untuk membangun, memelihara, dan juga mengembangkan sistem agar aplikasi ini tetap berjalan dengan baik dan juga sesuai dengan kebutuhan pengguna. Lalu adanya penyedia API dan lokasi yang berperan sebagai partner teknis yang mendukung fitur pelacakan real-time dan juga pemetaan rute optimal. Dan dari sisi eksternalnya sendiri, ada pihak dari pemerintah yang berperan sebagai regulator dan fasilitor melalui pemberian izin operasional serta dukungan program pemberdayaan dan literasi digital UMKM. Kemudian juga ada tim quality control yang bertugas untuk memantau kualitas mitra dan mengelola sistem rating dan juga review. Dan yang terakhir yaitu adanya pihak dari tim customer service yang berperan sebagai penghubung antara pengguna dan juga mitra dengan menangani keluhan, memberikan informasi, serta membantu menyelesaikan permasalahan yang muncul. Nah, baik selanjutnya itu ada langkah-langkah strategi implementasi pada pengembangan aplikasi ini. Yang pertama itu ada analisis kebutuhan dan validasi pasar dengan melakukan survei mendalam anak kos dan identifikasi UMKM lokal. Nah, yang kedua itu perencanaan produk dan UX. Nah, dengan melakukan desain dan mudah digunakan, fitur inti, integrasi pembayaran digital. Nah, yang ketiga itu adalah pengembangan teknologi membangun MVP menggunakan Flutter atau React Native dengan integrasi API. Nah, selanjutnya itu keempat, kementerian dan pemberdayaan UMKM. Nah, dengan melakukan rekrutmen mitra, pelatihan literasi digital gratis, dan kelima itu ada uji coba dan feedback. Nah, pilot pilot ini proyeknya di Bandung, pengumpulan data penggunaan data dan mitra, dan selanjutnya itu scale up dan dampak sosial. Nah, dengan ekspansi ke kota besar, fitur ramah lingkungan mendukung gig ekonomi. Boleh selanjutnya. Nah, selanjutnya itu ada timeline implementasi. Nah, timeline yang kita targetkan itu selama 12 bulan atau setahun dengan beberapa target. Yang pertama itu dari Januari hingga Februari dengan target 500 responden. Maret hingga April dengan desain UI, UX, dan MVP target MVP selesai. Mei, Juni integrasi sistem dengan target 100% fungsi inti berjalan. Juli yaitu adalah rekrutmen rekrutmen dan latihan mitra dengan target 50 UMKM aktif. Agustus adalah uji coba aplikasi dengan target 100 pengguna aktif. September ada evaluasi dan perbaikan dengan target skor kepuasan di atas 80%. Nah, selanjutnya itu ada Oktober dan November ekspansi awal dengan target 3 kota baru. Dan Desember itu kampanye literasi teknologi dengan target 500 peserta hingga 200 mitra lokal. Baik, setelah kita menyimak seluruh rangkaian pemaparan, mulai dari latar belakang, solusi yang ditawarkan, hingga dampak dari aplikasi Kosin Aja, kita telah sampai pada bagian akhir yaitu kesimpulan. Jadi sebagai kesimpulannya, Kosin Aja ini hadir sebagai bentuk dari pemanfaatan literasi teknologi yang nggak cuma
mempermudah aktivitas harian anak kos aja, tapi juga mendukung pemberdayaan UMKM lokal dan membuka peluang kerja bagi tenaga lepas. Lalu melalui platform digital yang terintegrasi, aplikasi ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi, produktivitas, serta kualitas ya hidup masyarakat urban. Sekian presentasi dari kelompok 2 dari mata kuliah Literasi Teknologi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.